Puluhan massa ini tiba di Tugu Adipura, Bandar Lampung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sambil membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan sapu bersih mafia tanah dan kembalikan hak masyarakat tertindas. Puluhan massa ini mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tanah mereka yang direbut mafia tanah. Salah satu peserta aksi, Hartini, mengaku jika dirinya sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1998. Menurutnya, terdapat sekitar 150 kepala keluarga yang menempati tanah seluas 10 hektar tersebut. Dari sekian, total ada tanah milik 34 kepala keluarga yang bersengketa. Warga merasa kaget timbulnya 6 sertifikat tanah yang dimiliki seorang oknum jaksa berinisial AM. Dikatakan Hartini, ia bersama warga Malangsari tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Dan setiap hari masyarakat merasakan takut dengan keadaan yang terjadi di desa Malangsari. Untuk kondisi 40 kakak itu sekarang masih di lokasi atau diusir, Bu, atau bagaimana? Ya masih menempati di situ, Mas. Tapi di situ kita juga was-was, Mas. Karena takut, Mas. Karena tanah itu udah diklaim sama yang punya sertifikat 6 itu tadi. Siapa Bu? Kita nggak tahu ya, tanya ke LBH aja nama itu ya. Intinya kita ya yang menduduki lahan di situ yang 10 hektar. Perusahaannya, Bu. 6 orang ya, Bu ya? Bukan 6 orang, tapi 6 sertifikat. Sementara Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, menjelaskan sejumlah warga Malangsari sudah melaporkan dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat tanah. Pihaknya mendorong kepolisian bisa segera mengungkap kasus. Sumaindra menjelaskan pada tahun 2020 telah terbit 6 sertifikat dengan luas tanah 10 hektar dengan kepemilikan 1 orang. Ia menyebut bahwa masyarakat tidak pernah tahu proses penerbitan sertifikat tersebut, juga tidak pernah tahu pengukuran terhadap tanah-tanah itu untuk proses penerbitan sertifikat. Kawan-kawan masyarakat Malangsari bersama perempuan-perempuan Malangsari menuntut keadilan terhadap tanah yang hari ini mereka duduki, ya kan? Tanah ini mereka duduki sejak 1970 itu dibuka dari area kawasan hutan, kemudian mulai dilakukan pembangunan rumah-rumah itu sejak tahun 1997. Sampai dengan hari ini lokasi itu tetap didiamin masyarakat, ditinggali masyarakat, bahkan ada fasilitas-fasilitas umum lain seperti masjid, jalan, dan lain sebagainya. Tapi faktanya kemudian pada tahun 2020 di objek tanah tersebut terbit 6 sertifikat dan kemudian dipasang plang, ya kan, yang sudah beralih kepada orang lain. Yang secara prinsip yang pertama bahwa masyarakat itu tidak pernah tahu sama sekali terhadap proses penerbitan sertifikat itu, dan kemudian tidak pernah tahu adanya pengukuran terhadap tanah-tanah itu untuk proses penerbitan sertifikat. Dan hari ini terhadap proses yang berjalan terhadap tanah di sana, justru masyarakat kemudian dilaporkan soal penyerobotan tanah, kan gitu. Kemudian juga ada laporan soal ITE pasal 27 ayat 3, kan gitu. Nah, tapi perkembangannya juga hari ini masyarakat juga telah melaporkan terhadap dugaan pemalsuan, ya kan, di Polres Lampung Selatan, dan hari ini perkembangannya dilimpahkan ke Polda Lampung. Sumaindra juga menyampaikan masyarakat justru dilaporkan balik oleh AM yang dituding warga melakukan penyerobotan tanah. Kendati demikian, kasus tersebut kini meluas pada dugaan pemalsuan tanda tangan pada proses penerbitan sertifikat lahan. Hal itu muncul dari penerbitan sertifikat yang memalsukan tanda tangan 4 orang, diantaranya sudah meninggal dunia pada tahun 1995. Serta salah satu warga yaitu Giono yang tanda tangannya termuat di sertifikat. Ketika dikonfirmasi tidak pernah merasa menandatangani sertifikat, pada hari ini juga diantarkan ke Polda Lampung untuk membuat laporan. Jadi Pratika Surya melaporkan.